Natal Benar yang ke-67. Nah, kalau kita melihat pidato Bapak Presiden ketika dilantik periode 2019-2015 oleh Ibu Rery beserta pimpinan MPR tempo hari, ada 5 strategi yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, yang intinya adalah mengantarkan Indonesia akan keluar dari middle income trap dan perlu melakukan transformasi ekonomi. Ada beberapa catatan terkait sama transformasi ekonomi ini, bisa dari sektor yang tidak produktif menjadi sektor produktif, atau yang di sektor yang saat ini ada itu bisa semakin produktif, dan yang selanjutnya adalah potential region. Ini yang bisa menjadi lokomotif ekonomi yang nantinya bisa di-endorse oleh lembaga MPR. Bila ingin bertransformasi ke ekonomi negara maju, Indonesia perlu memperbanyak servis. Dari sisi struktur ekonominya, servisnya harus ditingkatkan dari 47 menjadi 69%. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, juga dari sisi penyiapan sumber daya manusianya. Bagaimana orang-orang Indonesia ini bisa siap untuk memenuhi sektor-sektor kreatif dan sektor jasa. Kemudian yang dari sisi agriculture memang kita terlalu banyak, 36, bisa turun menjadi 14-20% itu akan cukup bagus, bisa menahan atau memberikan ketahanan pangan bagi Indonesia. Terus terang berbicara di mimbar universitas itu mendebarkan, karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, dan saya jujur saja Bapak baru berhadapan dengan Prof. Barji sebagai penguji mendesak saya. Dan yang pasti kita punya satu kekuatan yang sesungguhnya menjadi modal dasar bagi kita semua, yaitu kearifan lokal. Dan sebagai sebuah bangsa kita memiliki saya selalu mengatakan bahwa ini memang sudah menjadi pemberian dari yang kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak kemudahan untuk hidup di bumi Indonesia, yang sesungguhnya kalau memang bisa ditemukan, dan saya setuju sekali dengan Prof. Barji tadi bahwa penajaman dalam pengelolaan negara, khususnya dalam tata kelola, dan tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. tadi adalah di sini memang diperlukan juga political will dari pemerintah, karena political will sesungguhnya menjadi salah satu kunci bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan daya saing kita terhadap dengan hal-hal yang baru. Topik yang hari ini kita diskusikan sesungguhnya merupakan satu situasi yang menjadi tantangan bagi kita semua. Lalu di tengah situasi yang menjadi sangat kompetitif seperti sekarang, sumber daya yang begitu terbatas, kemudian permasalahan yang sangat kompleks, bagaimana sih sebetulnya kita harus menempatkan diri kita? Dan saya rasa kuncinya adalah kita mampu meningkatkan daya saing kita menjadi salah satu alternatif. Satu sisi juga bukan hanya kita sebagai bagian dari ekosistem di dunia, tapi bagaimana kita juga dalam diri kita sendiri, di Indonesia itu sendiri, kita juga bisa memperkuat diri kita. Saya kira itu sebetulnya esensi dari diskusi siang ini. Iya, nah berarti kita perlu melakukan akselerasi. Saya rasa kita masih belum terlambat, masih banyak startup yang bisa menyasar domestic market yang ada di Indonesia yang sangat prospektif. Karena banyak permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan startup di Indonesia, dan yang dari luar negeri masih belum tahu bahwa itu bisa diselesaikan. Dan saya rasa itu akan jauh lebih 2-5 tahun ke depan itu sudah bisa cepat membesar. Karena ya kita yang paling tahu itu taste-nya apa dan lain.
Memang teknologi mungkin masih ada perlu kombinasi dari negara lain, tapi kalau dari sisi pasar kita yang menguasai. Nah itu yang jadi bargaining power kita gitu. Penduduknya hampir 280 juta, middle income kelasnya kurang sekitar 51 juta orang. Nah itu pasar yang besar. Dan kalau misalnya semua daerah ini konsisten dengan apa yang digariskan oleh pemerintah, kita melakukan transformasi ekonomi, bupati, wali kota melakukan transformasi ekonomi juga, ada sektor-sektor andalan di masing-masing daerah, insya Allah akan maju.